Puji syukur memanjatkan kepada Tuhan karena di pagi ini kita diberikan kesehatan. Oke, kali ini saya menjelaskan tentang penjadwalan. Saya dari kelas SIM 1901 NPM 19/0420 mata kuliah Sistem Operasi. Pengertian dalam penjadwalan dalam sistem operasi adalah penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tujuan dari penjadwalan ini adalah agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness, agar pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan, agar waktu tangkap dapat diminimumkan, agar pemakaian sumber daya seimbang, turn around time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai, dan yang terakhir efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur. Tipe-tipe dalam penjadwalan ada 3 tipe. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau short time scheduler. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Yang ketiga, yang terakhir, penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Yang pertama yang saya jelaskan adalah penjadwalan jangka pendek atau short time scheduler. Bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua adalah penjadwalan jangka menengah atau medium term scheduler. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan masukan atau keluar atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda tidak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Yang ketiga terakhir, penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwal ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikut yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya insentif, yaitu waktu pemproses, memori, masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi agar pemproses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Beberapa kriteria yang banyak digunakan untuk menentukan penjadwalan. Yang pertama, adil atau fairness. Kriteria ini menunjukkan bahwa setiap proses seharusnya dilayani secara merata oleh sistem operasi. Efisiensi operasi ini dihitung dengan menggunakan perbandingan terhadap waktu sibuk pemproses. Efisiensi ini terkait dengan kemampuan sistem operasi untuk memanfaatkan pemproses maksimal mungkin dalam menyelesaikan semua proses yang ada. Waktu tangkap ini berbeda untuk sistem interaktif dan sistem waktu yang nyata. Pada sistem interaktif, waktu tangkap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses dari saat karakter terakhir dan perintah atau interaksi yang dimasukkan sampai hasil pertama muncul di setiap layar. Nama lain dari waktu tangkap ini adalah terminal responsive time. Yang berikutnya throughput. Dalam kaitannya dengan penjadwalan, throughput ini adalah nilai yang menunjukkan jumlah proses yang dapat dijalankan oleh sistem operasi pada selang waktu yang tertentu. Oke, sekian penjelasan saya.
sedikit banyaknya banyak saya ucapkan terima kasih.